Saya beberapa kali ditanya sama orang, ada orang-orang terutamanya yang di luar Islam atau Islam-Islam yang banyak menerima masukan-masukan dari luar gitu, sehingga mereka berkurang pengagungannya terhadap Islam. Salah satu celah untuk mereka berkata sesuatu hal yang tidak baik mengenai Islam adalah tentang bagaimana Nabi menikahi Sayyidah Aisyah yang berusia sangat muda, sangat belia, menganggapnya bahwa itu adalah sesuatu hal yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang manusia agung, seorang manusia besar, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok orang hebat, orang mulia kawin mana kecil? Sayyidah Aisyah kecil banget loh itu nikahin Nabi. Jadi sekalian saya muliakan, saya jawab, ini orang ngomong kayak begini nih karena nggak paham. Makanya memang kalau belajar tuh jangan nanggung-nanggung. Kalau belajar tuh mesti sekalian gitu, sehingga ngerti, belajar sejarah misalnya gitu ya, ngerti wada itu kondisi, mengerti situasi kondisi di zaman tersebut seperti apa, sehingga paham betul gitu, ngerti kenapa bisa terjadi hal-hal yang seperti itu. Saya bilang Nabi menikahi Sayyidah Aisyah, yang pertama di masa tersebut menikahi seorang anak itu adalah sesuatu hal yang wajar, suatu hal yang normal di masyarakat, itu sesuatu hal yang lumrah, biasa-biasa aja. Laki-laki tua menikahi perempuan muda, atau sebaliknya perempuan tua menikahi laki-laki muda, biasa-biasa saja pada masa tersebut. Seolah perbedaan usia itu tidak menjadi penghalang untuk seseorang membangun biduk rumah tangga gitu. Kita tahu Sayyidah Aisyah masih muda dinikah oleh Nabi Muhammad, tapi jangan lupa Nabi Muhammad di masa muda menikah dengan Sayyidah Khadijah yang jauh lebih tua daripada beliau. Kan begitu? Memang pada masa tersebut tuh usia tidak menjadi penghalang seseorang membangun biduk rumah tangga. Sedikit sekalian saya muliakan, saya sampaikan bahkan waktu Nabi Muhammad melamar Sayyidah Aisyah, Sayyidah Aisyah tuh sudah jadi pinangan seseorang. Pinangannya kalau nggak salah Mut'im bin Adi atau apa gitu. Dan Nabi Muhammad atau ketika menyampaikan itu kepada Sayyidina Abu Bakar bahwa beliau setuju untuk menikahi Sayyidah Aisyah, karena memang Sayyidina Abu Bakar menawarkan putrinya Aisyah untuk dinikahi oleh Nabi, Sayyidina Abu Bakar tuh sampai harus membatalkan lamaran dari orang yang memang sudah meminang Sayyidah Aisyah untuk putranya. Kenapa Sayyidina Abu Bakar membatalkan pinangan tersebut? Bukan hanya karena dilamar sama Nabi Muhammad, bukan, akan tapi karena laki-laki yang akan menikah atau calon besannya Sayyidina Abu Bakar, ya, laki-laki yang putranya akan menikahi Sayyidah Aisyah, itu menjadikan pernikahan mereka sebagai sarana mengembalikan Sayyidah Aisyah kepada kekafiran dan kemusyrikan. Sayyidina Abu Bakar tentu saja segera membatalkan pertunangan tersebut, kemudian menikahkan Sayyidah Aisyah dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit sekalian saya muliakan, tapi kalau saya ditanya, Ustazah zaman sekarang setujukah kalau ada orang menikah dini? Hal semacam ini pernah saya tanyakan kepada guru saya, Hubabah Maryam bintul Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddar. Sedikit sekalian saya muliakan, kakanda dari guru saya Hubabah Nur dan istri dari Habibana Zain bin Smith di Madinah, mufti Madinah. Hubabah Maryam tuh menikah sama Habib Zain, usianya Hubabah 11 tahun, usianya Habib Zain 27 tahun. Hubabah bahkan bercanda, beliau bilang seperti ini nih, saya Halimah nikah sama Habib Zain, saya masih kecil, Habib Zain udah dewasa, saya ngerasa saya masih kecil banget gitu, kayak bapak sama anak. Dia bilang lama kelamaan saya ngerasa kayak umur saya sama gitu sama Habib Zain. Sekarang Halimah saya ngerasanya saya udah tua, lebih tua dari Habib Zain. Kaki saya udah sakit, Habib Zain masih gagah, katanya begitu. Masya Allah. Teman-teman sekalian, saya tanya sama Hubabah setuju gak sama pernikahan dini gitu kan, nikah di usia-usia masih kecil? Kata Hubabah, kalau suaminya kayak Habib Zain saya setuju. Ini baru kayak Habib Zain, jangan kamu bandingkan kalau suaminya kayak Nabi Muhammad saya setuju, bukan. Kalau suaminya kayak Habib Zain saya setuju Halimah. Kenapa Hubabah? Seorang laki-laki bertakwa yang mengerti bagaimana memposisikan perempuan sebagaimana Allah memposisikan kaum perempuan, memuliakan, hormati, memanjakan, mendidik. Sebab perempuan ini la yukrimuha illa karim wa la yuhinuha illa lahin.
Perempuan tuh nggak ada yang bisa muliain perempuan kecuali laki-laki mulia, dan nggak ada yang menghina perempuan kecuali laki-laki yang hina. Maka laki-laki yang mulia pasti akan tahu caranya memuliakan kaum perempuan. Kata Baba gitu, kalau laki-lakinya kayak Habib Zain saya setuju. Jangan nikahkan anak-anakmu masih di usia-usia dini. Sedikit sekalian yang saya muliakan, jadi ya lebih tepatnya kok zaman sekarang nggak sesuai memang, begitu kan ya. Nah yang keduanya, saya menganggap pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidah Aisyah adalah sebuah anugerah indah buat kita kaum perempuan. Ustadzah pertama dalam Islam, pendidik nomor 1 dalam Islam. Nabi mempersiapkan Sayyidah Aisyah bukan hanya sebagai seorang istri, akan tetapi sebagai seorang da'iyah, sebagai seorang ustadzah, sebagai seorang muballighah, sebagai seorang mudarrisah, sebagai pendidik terutamanya buat kita kaum perempuan. Memang kenapa ustazah kalau Nabi nikahnya sama perempuan yang udah dewasa gitu kan? Ya ibu-ibu kayak nggak tahu aja. Saya nih banyak ngajar loh. Ngajar anak-anak tuh beda sama ngajarin orang tua. Orang tua tuh diajarin kadang-kadang jangankan ketemu sampai minggu depan atau bulan depan gitu. Baru di pintu aja Ustazah Halimah tadi ngomong apaan? Ah udah, gitu deh pokoknya. Tapi kalau masih muda, apalagi udah masih muda, terdidik lama untuk belajar, itu ada banyak yang bisa nyangkut di pikirannya. Cerdas. Sayyidah Aisyah dipersiapkan Nabi untuk menjadi perempuan alimah, perempuan pandai. Makanya yang diceritakan sama Nabi kepada Sayyidah Aisyah adalah ilmu-ilmu yang luar biasa besarnya. Para sahabat ketika bertanya tentang hadis Nabi Muhammad misalnya, man shalla ala janazah falahu qirat wa man syayya'al janazah falahu qirat, gitu kan? Mereka bertanya, ya Aisyah, ma huwa qirat? Apa sih arti qirat yang disampaikan Nabi? Siapa yang nganterin jenazah dia dapat pahala 1 qirat. Siapa yang nyolatin jenazah dia dapat pahala 1 qirat. Siapa yang nguburin jenazah dia dapat pahala 1 qirat. Kata Sayyidah Aisyah, bimil ijabali Uhud, seberat gunung Uhud. Para sahabat bilang, ya wailana daya'nal qararit. Ya ampun, kita udah banyak banget nih melewati gunung-gunung Uhud, pahala yang seharusnya kami dapatkan. Banyak hal dalam Al-Quran, dalam hadisnya Nabi yang mereka nggak bisa dapat jawabannya kecuali dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Jadi Nabi tuh menikahi Sayyidah Aisyah buat kita kaum perempuan. Sayyidah Aisyah meriwayatkan Nabi sering mengulang-ulangkan Al-Quran sedangkan kepalanya bersandar di bahuku. Nabi sering mengulang-ulangkan Al-Quran sedangkan kepalanya tidur di pangkuanku. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa indahnya cara Nabi mendidik, cara Nabi mengajar teman-teman sekalian. Gak heran kalau jadinya Sayyidah Aisyah seorang perempuan berilmu dan indah hatinya. Dididiknya dengan penuh kasih sayang, menjadikan beliau perempuan berilmu yang penuh dengan kasih sayang. Senang ya? Alhamdulillah. Yuk, jangan berhenti belajar.